Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aida Ufti dengan NIM K1322033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi geometri terutama pada subbab rotasi. Kita langsung masuk ke materi transformasi geometri terutama pada subbab rotasi. Langsung saja. Inti dari rotasi sendiri adalah perputaran atau perubahan suatu bentuk geometri. Bentuk geometri ini bisa sebagai titik, bisa bangun datar, bisa kurva, atau bahkan juga persamaan garis lurus. Dia ini akan melalui garis lengkung terhadap titik pusat tertentu. Titik pusat ini nanti bisa di titik O 0,0 atau juga bahkan di titik A, B dengan sudut tertentu. Bisa nanti sudutnya negatif atau positif. Jadi kalau sudutnya nanti negatif, artinya arah rotasinya adalah searah dengan jarum jam. Jika sudutnya nanti nilainya positif, artinya arah rotasinya nanti berlawanan arah dengan jarum jam. Di sini saya ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, di mana titik A di 3,1, B di 4,5, dan C di 1,3. Nah, ini nanti akan kita rotasikan dia searah jarum jam sejauh 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam sejauh 180 derajat. Nah, kita coba ilustrasikan untuk rotasi segitiga ABC yang searah jarum jam sejauh 90 derajat. Jadi misalkan kita punya titik A di 3,1. Kita tarik garis dari A ke O atau pusat rotasinya di O di titik asal 0,0, dan kita bentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, karena dia arahnya searah jarum jam ya, artinya dia nanti arahnya ke sini. Karena searah jarum jam dia ke sini. Maka itu dari A kita peroleh A aksen di titik 1,-3. Nah, sama dengan titik A, titik B dan C juga akan kita rotasikan searah jarum jam menjadi 90. Dari titik B, kita tarik garis ke titik pusat, pusat rotasi di titik asal yaitu 0,0 atau titik O untuk membentuk sudut 90 derajat dan memperoleh titik koordinat B aksen di 5,-4. Nah, sekarang kita coba untuk yang rotasi segitiga ABC yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah misalkan dari A nya di sini di 3,1, kita tarik garis ke di O di 0,0 ya. Lalu untuk membentuk sudut 180 derajat, karena 180 derajat itu kan dia bentuknya sudutnya berpelurus ya, sehingga kita tarik lurus sampai kita tentukan A aksen di -3,-1. Nah, jadi rotasi 180 derajat itu sebenarnya sama dengan pencerminan atau refleksi terhadap titik asal atau titik O 0,0. Sehingga kalau misalkan kita punya titik di X, Y atau di kuadran 1 ya, kita rotasikan 180 derajat atau kita refleksikan terhadap titik asal yaitu 0,0. Nah, nanti kita peroleh refleksinya atau bayangannya atau aksen Y aksennya itu adalah di -X, -Y. Nah, sehingga kita peroleh nanti A di 3,1 jadi A aksennya di -3,1, B 4,5 jadi kita peroleh B aksen di -4,5. Nah, untuk rotasi sendiri bentuk umumnya dari rotasi kita akan bahas nanti ada dua. Yang pertama yang pusatnya di 0,0 dan yang kedua pusatnya di A, B. Jadi kalau pusatnya di 0,0 dengan sudut putarnya adalah theta, bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi X aksen, Y aksen, matriks kolom X aksen, Y aksen bisa kita tentukan dengan menentukan nilai dari cos theta atau sudut putarnya cos theta min sin theta, cos theta yang kita kalikan dengan matriks kolom XY atau titik awal sebelum dia dirotasi gitu ya. Dan notasi pemetaannya bisa kita tulis seperti ini: X, Y dengan yang kita rotasikan terhadap titik O dengan sudut putarnya theta, kita tentukan X aksen, Y aksen. Seperti itu. Nah,
Lalu ini untuk bentuk umum dari rotasi yang pusatnya di A, B, di mana X aksen, Y aksen ini kita tentukan hampir sama caranya, yang berbeda hanya di matriks bagian sebelah sini. Kalau pusatnya di 0,0 langsung dikalikan dengan matriks kolom X, X dan Y. Sementara kalau pusatnya di A, B, maka harus ditambahkan dulu dengan X min A, Y min B ditambah A, B, di mana A dan B itu adalah pusatnya, pusat rotasinya. Dan rotasi pemetaannya kita tulis seperti ini. Bentuknya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Agar lebih memahami terkait rotasi, maka bisa langsung saja kita melakukan latihan soal atau mengerjakan latihan soal. Nah, pertanyaan pertama yaitu menentukan bayangan titik A 4,5 yang dirotasikan terhadap titik asal. Titik asal itu adalah titik O atau 0,0 dengan sudut putarnya itu adalah 90 derajat. Nah, untuk menjawabnya kita bisa mulai dengan menulis dulu bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya karena sudah kita ketahui bahwa sudut putarnya 90, langsung saja kita masukkan 90 untuk menggantikan theta. Jadi X aksen, Y aksen bisa kita tulis dengan cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikali dengan XY. Nah, cos 90 nilainya sudah kita ketahui bahwa cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1, sehingga min sin 90 kita tentukan min 1, sin 91, dan cos 90 adalah 0. Nah, kita kalikan dengan matriks kolom XY, sehingga kita peroleh X aksen, Y aksen itu sama dengan min Y dan X. Sehingga ini kalau misalkan kita uraikan, X aksen sama dengan min Y, Y aksen sama dengan X. Nah, notasinya bisa kita tulis seperti ini. Sehingga titik A di 4,5 setelah kita rotasikan dengan pusat di O 0,0 dan tetanya adalah 90 derajat, kita peroleh A aksen adalah 5,4. Lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kita akan menentukan bayangan garis 2x min 3y sama dengan 12 yang dirotasikan terhadap titik asal atau 0,0 dengan sudut putar sebesar min 180. Kalau misalkan sudutnya itu nilainya negatif, artinya dia akan arah rotasinya itu searah dengan jarum jam. Nah, kalau yang tadi kita telah menentukan bayangan dari sebuah titik, nah sekarang kita coba untuk menentukan bayangan sebuah garis, yaitu garis 2x min 3y sama dengan 12. Nah, untuk jawabannya sebenarnya langkahnya hampir sama seperti menentukan bayangan titik ya. Kita tulis dulu bentuk umumnya. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi. Kita tulis dulu bentuk umumnya, yaitu X aksen, Y aksen dengan cos min 180, sin min 180, min sin min 180 dan cos min 180 kalikan dengan matriks kolom X, Y. Nah, kita peroleh nilai dari cos min 180 adalah min 1, sin min 180 adalah 0, sin 180 adalah 0, dan cos min 180 adalah min 1. Kita kalikan dengan X, Y. Sehingga kita peroleh X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Nah, kita ubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk persamaan X, Y dalam bentuk X aksen atau Y aksen. Sehingga kita peroleh X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Setelah itu, nah bisa kita substitusikan nilai X dan Y yang tadi kita peroleh ke dalam persamaan garis awal. Sehingga 2X min 3Y sama dengan 12. Kita substitusi dengan X tadi adalah min X aksen, Y-nya adalah min Y aksen, sehingga kita peroleh min 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 12. Nah, atau setelah kita pastikan semua variabel atau persamaan garis ini semuanya sudah dalam bentuk bayangan, semua dalam bentuk aksen, aksennya bisa kita hilangkan. Kita perumum sehingga kita peroleh persamaan garis bayangan adalah min 2X plus 3Y sama dengan 12. Selanjutnya, nah, untuk pertanyaan ketiga ini adalah kita menentukan bayangan titik A min 2,4 yang kita rotasikan terhadap titik min 1,1. Jadi pusatnya di titik min 1,1 dengan sudut putarnya adalah 270 derajat. Nah, kalau sudutnya itu nilainya positif, artinya dia berlawanan arah dengan jarum jam, arah rotasinya. Nah, caranya hampir sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita tulis dulu bentuk umumnya.
langsung kita substitusi atau kita masukkan nilai dari sudutnya, yaitu 270 cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270. Nah, kita kalikan dengan X plus 1 Y min 1. Nah, kita tambahkan dengan matriks kolom min 1,1, di mana min 1 dan 1 ini adalah pusat rotasinya. Nah, pusat rotasi kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, kita peroleh nilai cos 270 adalah 0, sin 270 adalah min 1, sehingga kalau min sin 270 kita peroleh nilainya 1. Sin 270 adalah min 1 dan cos 270 adalah 0. Nah, kita kalikan dengan X plus 1 Y min 1 ditambah dengan matriks kolom min 1, 1. Nah, ini kita kalikan matriks seperti biasa, sehingga diperoleh Y min 1 min X min 1, kita tambahkan dengan min 1 dan 1. Nah, kita peroleh nilainya X aksennya adalah Y min 2 dan Y aksennya adalah min X. Jadi kita tulis notasi pemetaannya seperti ini. X, Y kita rotasikan terhadap pusatnya di min 1,1 dengan sudutnya adalah 270 ya. Nah, sehingga kita peroleh A aksen sama dengan 4 min 2, min 2. Nah, sehingga kita peroleh A aksen adalah 2,2. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 4, kita akan menentukan bayangan garis X min 4Y sama dengan 5 yang dirotasikan terhadap titik 2,3 dengan sudut putarnya 90. Sehingga kalau misalkan 2,3 ini dia adalah sebagai pusat rotasinya, dan 90 atau sudut putar 90 nilainya positif, artinya dia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, langsung saja caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita tulis bentuk umumnya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta. Tetanya tadi sudah kita ketahui 90, langsung kita masukkan cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90, kita kalikan dengan X min 2 Y plus 4, dimana 2 dan 3 ini tadi kita peroleh dari pusat rotasinya ditambah dengan 2 min 3, jadi pusat rotasinya di 2, min 3. Nah, nilai cos 90 kita masukkan 0, sin 91 artinya min sin 90 min 1, 1 dan 0. Kita kalikan dengan X min 2 Y plus 3 ditambah dengan matriks kolom 2 min 3. Kita peroleh, kita kalikan matriks perkalian ini, kita peroleh min Y min 3 X min 2. Nah, kita jumlahkan dengan 2 dan min 3, artinya kita peroleh nanti X aksennya sama dengan min Y min 1 dan Y aksennya sama dengan X min 5. Nah, selanjutnya dari persamaan terakhir tadi kita peroleh kan X aksennya sama dengan min Y min 1 dan Y aksennya sama dengan X min 5. Nah, dari persamaan ini kita ubah bentuknya sehingga diperoleh nilai X berapa dan Y sama dengan berapa. Jadi persamaannya kita ubah bentuk, kita peroleh Y sama dengan min X aksen min 1 dan X nya sama dengan Y aksen plus 5. Sehingga nanti kita substitusikan nilai X dan Y yang sudah kita peroleh sebelumnya ke dalam persamaan garis awal, persamaan garis yang akan kita rotasikan, dimana persamaan garisnya adalah X min 4Y sama dengan 5. Nah, kita substitusi dengan X nya tadi, kita peroleh Y aksen plus 5, Y aksen plus 5 dan min 4Y. Jadi 4Y, Y nya kita ganti dengan persamaan tadi, Y nya sama dengan min X aksen min 1, min X aksen min 1, nah sama dengan 5. Lalu Y aksen plus 5, nah ini kita kalikan seperti biasa, kita peroleh 4X aksen plus 4 sama dengan 5. Nah, kita peroleh, setelah kita operasikan operasi aljabar, nah diperoleh Y aksen ditambah 4X aksen plus 4 sama dengan 0. Karena sudah dipastikan bahwa semua yang ada di pada persamaan garis ini sudah berbentuk bayangan, jadi bisa kita perumum sehingga aksennya bisa dihilangkan. Kita peroleh persamaan garis bayangannya adalah Y plus 4X plus 4 sama dengan 0. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.